Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akila Kirana Ratri dari jurusan akuntansi tahun 2020 dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan membawakan materi yang cukup menarik, yaitu tentang local wisdom as a branding strategy. Sebelumnya, pernahkah Anda berpikir kenapa K-Wave itu bisa menjadi sangat terkenal? Istilahnya, sudah tidak ada lagi manusia di dunia ini yang tidak tahu soal K-pop. Saya sendiri menyukai K-pop. Alasannya cukup sederhana, yaitu anggota dari grup yang saya sukai ini ganteng dan berbakat. Apalagi artis-artis ini juga memberikan konten-konten yang sangat menarik, sehingga bagi fans itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Bayangkan saja, artis dan agensi dari K-pop ini memberikan suatu platform tersendiri yang dapat memberikan fasilitas antara fans dan idol-idolnya untuk berinteraksi secara langsung, sehingga terkadang ada fans yang beruntung yang bisa dijawab pertanyaannya oleh idolnya secara real time. Hal ini dinamakan sebagai fan service yang kemudian menjadi things that all idol have to do untuk menjaga loyalitas mereka. Level loyalitas dari fans K-pop ini sangat mengejutkan. Mereka rela menghabiskan beratus ribu hingga berjuta-juta rupiah hanya untuk membeli album, merchandise, atau bahkan barang-barang yang serupa atau bahkan mirip dengan artisnya. Nah, beberapa dari fans ini bahkan rela membayar ekstra hanya untuk bertemu atau mengobrol dengan idola mereka secara face to face yang dinamakan sebagai event fansign. Konsistensi dari pemberian konten dari artis kepada fansnya ini ternyata berdampak besar bagi pengembangan brand mereka. Biasanya di suatu channel YouTube artis, semakin sering artis itu menghasilkan konten, maka akan semakin banyak pula engagement yang didapatkan oleh si artis ini. Berangkat dari pengalaman saya yang masuk ke dalam komunitas yang juga menyukai K-pop, saya jadi bertanya-tanya, kenapa gelombang masuknya kebudayaan Korea ke dunia ini sangat pesat dan juga semakin menguat setiap tahunnya. Bukan hanya dari industri musiknya saja, tapi benar-benar dari seluruh industri yang mereka miliki. Saya kemudian tergugah untuk melakukan observasi terhadap strategi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Korea Selatan agar dapat menanamkan kebudayaan mereka secara merata seperti yang terjadi saat-saat ini. Pada pengamatan yang saya lakukan itu, saya mendapatkan beberapa penemuan yang sangat menarik, yaitu yang pertama, channel-channel Korea memiliki konsistensi tinggi dalam hal penguploadan konten. Jadi saya menemukan kalau pada channel-channel tersebut memberikan konten terkadang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, atau bahkan ada yang pernah mengupload konten 1 hari 2 kali. Dan yang kedua, channel-channel ini memiliki layout yang serupa, yaitu tipikal layout yang cenderung bersih sehingga enak untuk ditonton. Dan yang ketiga, konten yang disajikan itu memiliki informasi yang menarik sehingga membuat penonton-penonton menjadi lebih excited untuk menontonnya. Dari penemuan-penemuan itu, saya jadi sadar bahwa Korea itu berhasil untuk memasukkan kebudayaan mereka ke dalam konten-konten yang mereka buat, sehingga orang di seluruh dunia yang menonton konten-konten tersebut jadi tergugah untuk melakukan pencarian terhadap kebudayaan Korea lebih dalam. Saya mengambil contoh dari bagaimana makanan Korea jadi mendunia. Banyak dari teman-teman saya yang membeli produk makanan Korea seperti ramyeon, tteokbokki, corn dog, dan lain sebagainya, yang padahal menurut saya harganya itu cukup lumayan mahal daripada makanan Indonesia. Nah, lalu saya bertanya kepada mereka, kenapa sih kau beli makanan Korea? Banyak dari mereka menjawab seperti ini, dari Korean drama nih, habis nonton terus penasaran aja akhirnya beli. Lalu ada juga yang bilang karena idolnya banyak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut saat melakukan V-Live. Nah, dari situ saya langsung berpikir bahwa Korea ini sangat hebat. Kenapa? Karena mereka berhasil untuk membuat kebudayaan mereka menjadi
ke muka internasional dan mengambil keuntungan dari bagaimana mereka mengangkat kebudayaan mereka sendiri itu. Dari keberhasilan Korea untuk membawa kebudayaannya ke seluruh dunia, sekarang masyarakat global jadi menggunakan berbagai produk Korea seperti skincare Korea, ponsel Korea, fashion Korea, dan segala hal yang berbau Korea itu jadi sangat laku di pasaran. Lalu saya kepikiran nih, ya, apakah Indonesia bisa menjadi seperti Korea? Bisa membawa kebudayaannya hingga ke muka internasional, menjadi terkenal, dan bisa mendapatkan keuntungan dari kebudayaan tersebut. Negara kita memiliki local wisdom yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki jenis tarian, jenis makanan, dan pertunjukan yang berbeda-beda yang bayangkan saja apabila kita berhasil untuk membawa kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang sangat banyak itu hingga terkenal secara internasional dan bisa untuk mengambil keuntungan dari kebudayaan tersebut, seberapa profitkah kita? Pasti akan sangat profit dan pasti akan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari aksi kita tersebut. Untuk itu, saya membawa pembahasan kali ini digunakan sebagai sebuah diskusi terbuka tentang kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai strategi branding. Pada kasus Korea Selatan, antara komponen masyarakatnya itu saling bekerja sama secara kolaboratif agar menghasilkan konten yang dapat diminati oleh masyarakat internasional. Jadi antara pemerintah, lalu para entertainernya dan juga masyarakat biasanya itu bekerja sama secara integratif agar bisa menghasilkan konten yang menarik. Nah, jika Anda rajin untuk mengecek YouTube atau menonton YouTube, pasti ada sering melihat bahwa konten-konten yang diciptakan oleh konten creator di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat menarik. Ada mulai dari rekaman stand up comedy hingga rekaman wawancara yang sangat menarik tentang manusia, dan bahkan konten-konten yang diciptakan oleh musisi lokal di Indonesia tuh menurut saya sudah sangat menarik. Tapi kenapa Indonesia belum bisa seperti Korea? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, dan saya merasa jawabannya adalah karena Indonesia kurang kolaborasi dan kurang konsistensi. Konten-konten Korea yang saya tahu itu mempunyai konsistensi tinggi yang sangat diminati, yang kontennya itu sendiri diminati oleh masyarakat atau penduduknya sendiri. Jadi menurut saya, jika Indonesia ingin meraih itu, maka para content creator di Indonesia harus bisa menyentuh hati dan jiwa masyarakat untuk menyukai budaya sendiri. Jadi PR untuk para content creator ini nantinya adalah membuat konten yang mampu menggerakkan hati dan jiwa masyarakat Indonesia untuk mencintai kebudayaan Indonesia. Dengan tanpa paksaan, mungkin mirip seperti strategi stealth marketing, karena menurut saya orang-orang itu akan jauh lebih menyukai sesuatu jika tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Salah satu implementasi budaya Indonesia yang menurut saya itu akan sangat impactful jika dikembangkan adalah konten tentang berkain bersama atau menggunakan kain batik atau jarik untuk kemana-mana. Jadi saya melihat anak-anak muda ini, fenomena bahwa anak-anak muda ini menggunakan jarik untuk berjalan di mall dan lain sebagainya, yang menurut saya jika Indonesia mau untuk berkolaborasi bersama dan membawa jenis konten seperti ini untuk ke muka internasional, maka konten seperti ini bisa dilirik oleh para pecinta fashion yang lama-kelamaan menurut saya bisa membentuk seperti Korean Wave tapi versi Indonesianya. Pada dasarnya, local wisdom di Indonesia ini banyak sekali. Mau cari yang energik dan mentereng, ada. Mau cari yang cenderung lembut dan kalem, ada juga. Kita sebagai generasi muda, pada dasarnya harus pintar-pintar putar otak untuk dapat mengembangkan budaya kita ini supaya sustain, meluas, dan juga bisa dijadikan keuntungan bagi bangsa, baik itu secara material maupun imaterial. Jadi, sebagai penduduk dunia yang kini sedang cepat-cepatnya tumbuh, rakyat Indonesia itu harus bisa melihat dari berbagai perspektif, berusaha bergerak dan terus mengembangkan diri agar tetap eksis di dunia internasional. Tidak perlu muluk-muluk,
Cukup dengan mencintai nilai kebudayaan lokal saja sudah bisa sedikit demi sedikit membawa budaya Indonesia hingga mengglobal. Akhir kata, galilah nilai budaya sebaik-baiknya. Ambil yang memang kamu nikmati dan kamu senangi, dan olahlah pemikiran kamu itu agar orang-orang bisa menikmati indahnya nilai budaya yang diapresiasi. Cukup sekian dari TED Talk singkat saya. Saya Akila Kinarratri, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.